Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dava dari Ketua KKN 015 Kedokteran UMY. Pada siang hari ini saya bersama narasumber Dr. Hendrik Purnasidha Bagaswoto, spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan yang sehari-hari beliau ini bekerja di Rumah Sakit Umum Pusat Sarjito. Lalu di sini saya akan memberikan materi hipertensi bersama Dr. Hendrik Purnasidha Bagaswoto. Dok, kalau untuk hipertensi sendiri itu definisinya seperti apa gitu? Oke, terima kasih Mas Dava. Oke, selamat siang semuanya. Jadi yang dimaksud dengan hipertensi itu adalah ketika seseorang mempunyai tekanan darah di atas 140 dan di bawahnya itu di atas 90. Tapi yang perlu diingat, definisi hipertensi di sini dilakukan pemeriksaannya tidak dalam sekali pengukuran, namun minimal 3 kali pengukuran dan orang tersebut dalam keadaan rileks atau santai. Seperti itu, Mas Dava. Kalau untuk hipertensi ini biasanya itu menyerang pada usia berapa aja sih, Dok? Ya, jadi orang yang terkena hipertensi itu ada faktor resikonya. Yeah. Biasanya kita bedakan menjadi 2, yaitu faktor resiko yang tidak bisa dimodifikasi dan faktor resiko yang bisa dimodifikasi. Nah, yang tidak bisa dimodifikasi itu contohnya adalah usia. Usia di sini biasanya adalah pada laki-laki usianya di atas 55, sedangkan pada perempuan biasanya di atas 60. Kemudian jika dia mempunyai keturunan, misalnya ayah ibunya darah tinggi, maka dia bisa mempunyai faktor risiko untuk terkena darah tinggi juga. Kemudian genetik itu artinya ada beberapa ras tertentu atau suku tertentu yang dia memang cenderung untuk mempunyai faktor risiko darah tinggi. Itu yang tidak bisa dimodifikasi. Kemudian apa saja faktor risiko yang bisa dimodifikasi? Itu seperti pada orang-orang yang obesitas atau kegemukan. Kemudian yang kedua adalah apabila orang tersebut kurang aktivitas, kemudian atau kurang olahraga. Kemudian yang ketiga, jika orang tersebut dalam kehidupan sehari-harinya dia sering dalam keadaan stres emosional tinggi. Kemudian yang keempat, apabila pola makannya tidak sehat. Yang kelima, apabila orang tersebut mempunyai kebiasaan sering merokok atau minum minuman alkohol. Nah, faktor-faktor resiko inilah yang bisa membuat seseorang itu mudah terkena hipertensi atau darah tinggi. Berarti yang bisa dimodifikasi itu secara garis besar adalah gaya hidup ya? Betul, gaya hidup, Mas Dava. Jadi Dok, umumnya kalau seseorang itu mengalami atau memiliki hipertensi itu, dia itu rasanya kayak apa ya gejala yang dia alami? Oke, jadi malah orang-orang yang mempunyai darah tinggi atau hipertensi itu pada umumnya nggak bergejala, Mas Dava. Tiba-tiba aja ketika dia dilakukan pemeriksaan, misalnya medical check up, loh kok ketahuan tensinya tinggi, seperti itu. Tapi pada beberapa orang yang mengalami darah tinggi, gejala-gejala yang bisa muncul itu salah satunya yang paling sering adalah rasa pusing. Baik pusingnya bisa nyut-nyut atau pusingnya berputar, kemudian rasa pegal di tengkuknya. Kemudian kalau lebih lanjut lagi, dia malah mungkin sudah mengalami gejala seperti kaki bengkak atau sesak napas seperti itu. Lalu jika seseorang mengalami hal demikian, lalu orang itu harus melakukan apa untuk mengurangi gejala itu? Oke, jadi yang terpenting dalam darah tinggi ini atau hipertensi ini adalah kita melakukan screening. Kenapa kita penting? Karena tadi Mas Dava, sebagian besar pasien darah tinggi atau hipertensi itu dia tanpa gejala. Sehingga kalau kita sudah mempunyai faktor resiko yang seperti tadi sudah saya utarakan, baik yang tidak bisa dimodifikasi atau yang bisa dimodifikasi, kita melakukan pemeriksaan tensi secara rutin. Misalnya 3 bulan sekali, misalnya kalau jika kita tidak ada gejala. Namun jika sudah ada gejala, kita sebaiknya memeriksakan diri ke dokter atau ke pusat kesehatan terdekat 1 bulan sekali, seperti itu. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Ya, sebagai orang yang punya darah tinggi, untuk mengontrolnya kita sebenarnya tidak perlu langsung meminum obat, karena darah tinggi ini sebenarnya bisa kita atasi dulu dengan jalan perubahan pola hidup. Pola hidup seperti apa? Yang pertama seperti misalnya kita makan makanan yang bergizi dan seimbang, jadi kurangi konsumsi
yang lemak, kolesterol tinggi, seperti itu. Kemudian yang kedua, kita perlu untuk olahraga secara rutin. Misalnya sesuai dengan panduan dari WHO, yaitu 3-4 kali seminggu selama 30-60 menit setiap olahraga. Kemudian yang kedua, batasi untuk merokoknya, kurangi. Kemudian jangan minum minuman alkohol. Kemudian jika kita kerja dalam keadaan yang tekanannya sering tinggi tiap hari, ya jangan lupa kita untuk meluangkan waktu kita untuk mengurangi stres, misalnya dengan rekreasi seperti itu. Untuk istirahat juga ya. Betul. Kemudian selain makanan-makanan kolesterol dan lemak yang tinggi tadi, kita juga perlu membatasi konsumsi garam, karena konsumsi garam ini salah satu yang bisa membuat kita tensinya menjadi tinggi. Kemudian ketika pola hidup ini sudah kita lakukan, ternyata tensi kita masih tinggi, baru kita berobat ke dokter untuk mengkonsumsi obat-obat darah tinggi. Seperti itu, Mas Dava. Kalau tadi kan ini untuk faktor resiko untuk modifikasi gaya hidup ya, skala kali besar. Kalau untuk yang tidak bisa dimodifikasi itu nanti harus ngapain ya? Kayak misalnya lansia atau gimana? Oh ya, jadi seperti faktor-faktor resiko yang tadi tidak bisa dimodifikasi ya, seperti dengan meningkatnya usia, kemudian misalnya dia family historinya atau keturunannya memang punya darah tinggi, kemudian ada genetik atau ras tertentu yang memang dia sangat rentan untuk darah tinggi. Ya, ini yang saya maksud tadi, kita harus rutin pemeriksaannya lebih intens lagi, misalnya sebulan sekali. Kenapa? Karena kita sudah punya faktor risiko yang tidak bisa dimodifikasi, suatu ketika bisa muncul darah tingginya seperti itu. Sehingga itulah yang harus dia lakukan, memeriksa tensinya secara lebih intens. Kemudian jika dia sudah mengalami darah tinggi, dia mengubah pola hidupnya. Dan ketika pola hidupnya sudah dilakukan namun tensinya tetap tinggi, berarti sudah saatnya orang tersebut untuk memulai pengobatan. Nah, untuk yang pertama nih dok, penderita hipertensi tidak boleh mengkonsumsi masakan bersantan. Itu benar apa salah ya dok? Oke, jadi kembali lagi ya, seperti yang tadi ya Mas Dava, bahwa beberapa faktor risiko yang bisa menyebabkan darah tinggi, salah satunya konsumsi makanan yang tidak sehat. Apa itu? Salah satunya adalah makanan-makanan yang kadar lemak jenuh atau kolesterolnya tinggi. Nah, jika dikatakan apakah orang darah tinggi tidak boleh makan makanan yang bersantan, sebenarnya ya terkait tadi makanan bersantan ini sebagian besar mungkin kadar lemak jenuh atau kolesterolnya tinggi. Sehingga akan membuat seseorang yang misalnya sudah punya faktor risiko untuk terjadi darah tinggi, maka bisa muncul darah tingginya. Namun bukan berarti tidak boleh, hanya mungkin mengurangi konsumsi makanan bersantan. Berarti dikontrol gitu berarti. Betul. Ya? Mungkin misalnya dia dalam seminggu sekali makannya tiap hari makanannya bersantan terus. Ya ini kalau dia sudah punya faktor risiko darah tinggi, ya setidaknya dia mengurangi konsumsinya, misalnya 2 kali seminggu saja yang bersantan, seperti itu. Oh iya. Lalu ini dok, ada pertanyaan kedua, penderita hipertensi tidak boleh mengkonsumsi daging merah. Itu benar apa salah? Oke. Jadi daging merah sebenarnya mungkin karena daging merah ini kadar untuk kolesterolnya tinggi ya Mas Dava, sehingga jawabannya sebenarnya sama seperti masakan bersantan tadi ya. Kalau dia memang punya udah faktor risiko darah tinggi, ya sebaiknya dikurangi konsumsi makan daging merahnya. Misalnya dia tiap hari makan daging merah, ya dikurangilah seminggu misalnya 2 kali aja, seperti itu. Berarti harus dikontrol juga ya kayak bersantan itu ya? Iya. Ya, lalu ini ada pertanyaan nomor 3, konsumsi kopi dapat menyebabkan hipertensi, itu benar apa salah? Ya, ini sering ya ditanyakan oleh masyarakat awam ya Mas Dava. Iya. Katanya konsumsi kopi bisa bikin darah tinggi. Sebenarnya konsumsi kopi itu secara tidak langsung tidak menyebabkan darah tinggi, tapi karena ada kandungan bahan yang di dalam kopi itu, ini namanya kafein, dia akan menyebabkan gejala deg-degan. Deg-degan itulah yang kadang dikatakan orang seperti gejala orang darah tinggi, tapi sebenarnya konsumsi kopi sendiri secara tidak langsung tidak menyebabkan darah tinggi. Berarti yang menyebabkan apa ya, deg-degan itu karena kafeinnya itu ya? Betul, kandungan kafein. Karena kandungan kafein yang ada di dalam kopi itu.